Banyak hal yang telah dilakukannya untuk mengisi kekosongan itu. Ia pikir dengan menjadi kaya dan berkuasa ia bisa membalaskan dendam pada masa lalunya yang kurang menyenangkan itu. Ia terus membangun rasa aman dengan menambah ilmu dan kesaktian-kesaktiannya. Tetapi di tengah-tengah riuhnya tepuk tangan yang ditujukan pada keberhasilan-keberhasilannya, dalam kesendiriannya ia tetap merasa sepi. Ia tetap merindukan kedamaian itu. Dan saya dulu dari Pak Ustaz, mulai kecil saya sudah dipermanfaatkan, tapi surat pengajian dan paper sang bakal saya lepas sebagai domba yang hilang adalah tahun 49. Saya telah berguru, memang saya akui. Saya manusia yang kebal. Saya akan di gereja, saya tidak bapak. Kalau di luar saya berani mengambil dulu. Saya agak biasa secara negara secara itu. Saya manusia yang tidak normal apabila. Nanti setelah dan saya akan buat, saya akan bekerja di ladang Tuhan. Dan para bapak sekalian, aku beriman pada Tuhan. Saya akan melepaskan dunia yang fana. Saya akan kembali ke surga yang mulia. Amin. Semua itu masalah dunia. Saya melepaskan gereja mulai tahun 49 sampai tahun 2001. Tidak ada manusia bisa menarik saya di gereja. Kalau tidak, Tuhan memanggil saya. Dan saya beringat sakit. Jadi saya akan berkali-kali kebakaran. Saya jalan saya sesat. Istri saya curi-curi masuk gereja. Saya tidak tahu, saya sembuh. Karena dia bilang dengan saya, kamu mau saya adakan berdoa bersama agar sembuh. Saya siapkan waktu 1 bulan. Kalau saya tidak sembuh, kamu saya culik. Langsung besok saya suruh diculik kemana Bapak tahu? Saya ambil dari bulan. Saya perintahkan anak buah, saudara teman buah. Sampai sekarang masih cukup besar. Itulah adalah manusia yang sudah terlibat dalam dunia yang fana. Dengarlah Tuhan doa permohonanku, doa bagi negeriku. Pulihkanlah negeri kami. Dengarlah Tuhan seru
seruan umatmu, doa bagi bangsaku, anugerahmu, kuasamu, memulihkan negeriku. Dengarlah Tuhan seruan umatmu, Bapa satukan kami. Anugerahmu, kuasamu, Bapa mulia namamu. Sejarah saya, tanya sama saya lepas dari itu. Dasarnya saya tunjukkan, saya beritahu. Di sini tidak ada yang ngerti, yang ngerti cuma pasar. Makanya tadi saya bisi mau tidak disaksikan. Mau. Ayo Pak. Suatu kesaksian yang tidak bohong. Ya. Selamat malam, hadirin sekalian. Salam. Saya itu sebetulnya orang bermental baja. Kalau kurang percaya, kurang yakin, tanyakan seluruh Jawa Tengah atau seluruh Indonesia. Saya tidak mudah untuk dirubah. Kalau manusia yang merubah saya, kecuali manusia yang merubah saya dengan ujian. Saya coba dulu. Kalau saya kalah sama dia, saya nurut. Oh, benar, ini sifat saya. Ya. Tapi kalau saya manusia yang merubah saya, tidak mungkin. Saya tidak yakin, tidak akan mampu. Kaki saya diperintahkan untuk ngaji gereja. Jangan harap. Kasih saya 500 juta, saya suruh ngaji gereja. Kaki saya ketawa, saya bisa cari duit. Loh, ini kesaksian yang nyata. Jelas kan? Nah, ini saya ceritakan pada sesuatu hari. Cuma saya salahnya tanggal dan harinya, bulannya lupa. Ya. Ini sebelum. Jadi impian saya ini sebelum saya ketemu Pak Sam. Ini suatu impian, jadi yang membalikkan iman saya. Tak saya terbalik. Saya pertama mimpi di rumah tidur itu, kalau itu tidur benar saya. Iya. Tidur mimpi saya kok di lapangan sekian berdirinya, tidak ada rumah, tidak ada apa, saya bisa jalan. Saya itu tahu-tahu saya dipegang pundak saya kiri. Jangan lihat belakang, kamu lihat depan. Itu sebentar lagi dekat tuh, sudah lihat. Kamu lihat depan. Saya lihat depan itu satu. Wah, besar Pak, gedung. Gedungnya bersinar. Saya sudah cukup umur, saya bisa nafsi kalau itu gereja. Ya kan? Saya hanya lihat kayu salib. Jadi lihat laman-laman aja. Tapi tahu kalau itu gereja. Kalau itu gereja. Kemudian kamu orangnya harus kembali, itulah rumahmu, saya bilang. Lalu Pak Budi terbangun. Saya bangun itu. Mimpi yang pertama itu kira-kira bulan apa Pak Budi? Saya mimpi udah lama mendadak di TNI. Antara Septemberan mungkin ya. Iya, enggak, tahun saya 2000. masuk ke nakal dan enggak tuh. Ya, tahun Saya kemarin pikir, ini ya Pak Budi. Ya. Saya mimpi tak pikir, wah itu kembangnya orang tidur lah. Ya. Yang mau percaya orang impen siapa gitu kan. Ya. Semua tuh ilusi ya, gitu, ya kan. Loh, itu saya setelah ngimpi itu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Ngimpi lagi saya tuh. Mimpi itu dalam keadaan tidur ya. Sama persis. Mimpinya tuh bisa persis. Nah, ini saya mulai berpikir. Saya yang kedua kali ya. Itu saya mulai berpikir. Saya terus bangun sembahyang ya. Itu aja belum punya suatu pikiran bahwa saya mau masuk gereja. Itu belum ada saya. Setelah itu antara setengah bulan, lebih dekat itu. Setengah bulan itu saya mimpi ya di rumah sini. Itu belum lama, belum ada 1 bulan.
Kejadian yang kedua ke yang ketiga. Belum ada 1 bulan nih. Saya mimpi yang terakhir itu perasaan saya belum tidur. Saya baru kencing dan saya baru tidur lagi. Tapi kalau perasaan saya ingat saya belum tidur bulan. Terulang mimpi begitu lagi. Nah ini yang ketiga kalinya. Ya, ketiga kalinya lalu saya bangun sembahyang. Dan mimpi yang ketiga itu saya baru ambil langkah bahwa saya akan kembali ke Yesus Kristus. Dalam kemuliaan, ku rindu bertemu Yesus Tuhanku. Holy Lord, most holy Lord, I come before your throne. Holy Lord, most holy Lord, you are the Lord of all. Holy is your name, Lamb of God was slain, resurrected by your power. Now you're on the throne, crowned with many crowns, in the clouds of glory. We will meet. Akhirnya dia menemukan damai yang sejati itu. Sesuatu yang mengisi kekosongan hidupnya itu ia dapatkan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Holy Lord, most holy Lord, I come before your. Pada masa akhir hidupnya, walaupun dalam kesakitan, dia sering berkata, kalau Tuhan berkenan menyembuhkan sakitnya, dia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan, dia sudah puas karena dosa-dosanya sudah diampuni. Lamb of God was slain, resurrected by your power. Now you're on the throne. Kurang lebih 5 bulan setelah pertobatannya, tepatnya pada tanggal 28 Mei tahun 2001, Tuhan membawa Bapak Budi Santoso pulang ke sorga di dalam damainya. Kudus namamu, anak domba Allah yang memerintah. Masih ada satu kerinduannya yang belum tercapai, yaitu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Melalui cerita pendek ini, kami ingin mewujudkan keinginan beliau tersebut. Kiranya kesaksian ini mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus.